Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, selanjutnya kita akan mengetahui sejauh ini seperti apa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengawasan dan perlindungan UMKM di platform e-commerce dan juga social commerce itu seperti apa Pak Dirjen? Ya, jadi kalau sejauh terkait dengan platform digital, ya tentu saja ini menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika ya untuk mengawasi. Ya karena itu Presiden memerintahkan Menteri Kominfo Pak Budi Aris Setiadi ya untuk melakukan semacam ya percepatan dalam penyediaan pemantauan ya mekanisme ataupun ekosistem pemantauan digital termasuk dalam hal ini adalah social commerce ya sebelumnya kita sudah punya mekanisme pemantauan atau mekanisme pengawasan ya surveillance mechanism ya tapi memang pengawasan ini belum menjangkau social commerce ya belum menjangkau social commerce karena itu kita harus menciptakan satu sistem yang bisa mengawasi e-commerce dan social commerce begitu. Sehingga pemantauannya menjadi lebih luas. Ya, kalau dari Kominfo sendiri sejauh ini sudah punya sejumlah aturan. Ya, misalnya peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 tahun 2020 dan nomor 5 tahun 2021. Di situ antara lain para platform digital ini wajib ya mendaftar atau melakukan registrasi. Nah, dalam konteks ini kan sebetulnya TikTok misalnya itu sudah punya registrasi, tapi dia kemudian menyediakan fitur social commerce itu yang menjadi TikTok Shop itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan dalam Permendak akan dibedakan antara sosial media, artinya antara TikTok, dan kalau dia punya e-commerce atau social commerce, ya harus terpisah, begitu kira-kira. Nah, sehingga si social commerce TikTok ini atau TikTok Shop ini ya harus mengajukan registrasi baru, begitu. Dia harus sebagai entitas baru, supaya Kominfo ini bisa mengawasi dengan baik, begitu ya. Misalnya, bila nanti ditemukan di dalam social commerce menjual produk-produk ya kan tadi dikatakan tidak boleh produk-produk negeri sendiri ya artinya dari Tiongkok kalau TikTok kan begitu atau dari afiliasinya ini kan dilarang menurut Permendak yang baru nanti begitu kan. Nah, maka Kominfo bisa mengambil langkah-langkah seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Kalau ada pelanggaran, sanksinya ini kan bisa mulai teguran sampai pemblokiran. Ya kalau misalnya Kominfo dalam pengawasannya nanti menemukan ada produk-produk yang bisa diimpor, didatangkan secara langsung lewat e-commerce tanpa melalui mekanisme impor biasa, maka bisa diambil tindakan. Ya atau tadi produk tersebut tidak ada bahasa Indonesianya, tidak ada SNI-nya, tidak ada sertifikat halal atau label halalnya, ini bisa diambil tindakan oleh Kominfo dengan tadi menegur ya sampai kemudian melakukan pemblokiran. Nah, kira-kira itu peran Kominfo dalam hal ini. Jadi nanti Kominfo akan mengawasi perilaku ataupun operasional dari e-commerce atau social commerce ini. Ya, yang selama ini memang mekanisme pengawasannya ini belum masuk ke arah situ ya. Ya kita masuk paling kalau satu produk misalnya melanggar aturan, katakanlah misalnya nih mohon maaf ya ini tidak terjadi, tapi contoh misalnya ada e-commerce yang menawarkan organ tubuh misalnya begitu ya. Ya ini tentu dilarang dan Kominfo bisa turun mengambil tindakan. Atau dulu dikatakan ada e-commerce yang menawarkan apa itu sertifikat vaksin misalnya begitu. Nah, itu kita bisa ambil langkah-langkah ataupun tindakan ya karena e-commerce beroperasi di ruang digital dan ruang digital menjadi wilayah Kominfo untuk diawasi, untuk mengawasinya begitu.
Baik, Pak Dirjen, berarti dari Kementerian Kominfo sendiri hingga saat ini telah melakukan pengawasan hingga pemblokiran begitu Pak ya terhadap e-commerce yang terjaring melakukan kesalahan tadi. Karena kita mengetahui bahwa banyaknya atau berbondong-bondongnya produk dari luar atau invasi ini bisa mengakibatkan permasalahan pada pendapatan dalam negeri kita. Baik Pak Dirjen, selanjutnya dari pemerintah Indonesia sendiri sebelumnya sempat mewacanakan untuk menghapus kredit macet bagi UMKM. Nah, ini kelanjutannya seperti apa Pak Dirjen? Iya, memang kita sedang mempertimbangkan ya opsi menghapus kredit macet UMKM. Nah, ini terutama buat UMKM yang nilai maksimal kredit macetnya 500 juta. Nah, ini diberikan dalam rangka program kredit usaha rakyat. Jadi begini, Ya. ada pemutihan lah kira-kira begitu. Jadi kalau UMKM itu mau melakukan atau mengajukan KUR, tapi dia masih punya kredit, ya punya tanggungan, maka kan tidak bisa dapat KUR. Nah karena itu ada rencana, ya ada opsi. Kita sedang mempertimbangkan untuk menghapus kredit macet UMKM yang nilainya maksimal 500 juta tadi itu supaya mereka bisa mengajukan KUR untuk katakanlah memulihkan usahanya yang kemarin terpuruk karena COVID atau untuk memperluas usahanya dan seterusnya. Kemudian kan kita juga punya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Ya. Nah ini kalau kredit macet ini kan bisa membahayakan juga perbankan begitu kan kalau tidak diambil langkah-langkah yang jitu lah begitu ya karena kita ingat beberapa bank di Indonesia maupun di luar negeri itu kan kolaps ya dan kemudian memunculkan dampak berupa krisis keuangan itu karena kredit macet seperti yang terjadi di Amerika ya kredit macet kepemilikan rumah waktu itu tahun 2008. Nah karena itu kita memang harus mengambil langkah-langkah penyelamatan baik buat UMKM maupun buat perbankan yang memberikan kredit begitu. Nah, sementara itu ya ada kebijakan afirmasi dari Presiden untuk mendukung akses pembiayaan bagi UMKM. Ini ada dana di bank-bank himbara, ya bank-bank BUMN, ada 22 triliun, ya ada 22 triliun dan ini akan disalurkan kepada UMKM. Karena tadi seperti dikatakan di awal, ya, UMKM ini menopang perekonomian, ya penyerapan tenaga kerjanya sangat besar di UMKM kita menyumbang PDB yang signifikan karena itu kita harus melindungi ya UMKM ini ya kita juga belajar dari negara lain seperti di Irlandia ya rata-rata nominal kredit yang dihapuskan itu 18.543 euro jadi ya lebih tinggi bahkan dari yang kita ajukan ya atau kurang lebih sama kita tadi kan 500 juta ya nanti bisa dikonversi 18.543 euro itu kira-kira berapa ratus juta. Nah penghapusan kredit di Irlandia itu disebabkan karena gagal bayar oleh pelanggan yang katakanlah mengalami pilot ataupun kebangkrutan. Di Amerika juga seperti itu, penghapusan kredit terjadi ketika tunggakan agunan telah melewati 2 tahun. Selama proses penghapusan, bank harus mengklasifikasikan utang tersebut sebagai close out. Jadi mekanisme penghapusan kredit macet atau utang ini sudah lazim lah dilakukan oleh pemerintah ya oleh negara untuk tetap memutar roda ekonomi. Baik, tentunya langkah tersebut dilakukan memang melihat bagaimana perkembangan dari barang impor yang ada saat ini serta bagaimana akibatnya bagi UMKM begitu ya Pak Dirjen. Tapi Pak kita akan jeda sebentar Pak Dirjen akan melanjutkan bagaimana mengenai kebijakan pemerintah ini untuk bisa menyelamatkan UMKM lokal. Dan pemirsa kita akan jeda pariwara tetap di Juru Bicara.